melaksanakan pembelajaran di kelas 6 ini, yang paling utama kita ingin terlebih dahulu membuat suatu kesepakatan. Nah, hari ini kita ingin membuat suatu kesepakatan. Kesepakatan apa itu, Ibu? Tentu kamu bertanya. Nah, kalau kita belajar supaya nyaman, bagaimana? Ayo, supaya nyaman di dalam kelas. Pertama sekali, Ibu mau tunjuk tangan. Siapa yang tunjuk tangan? Ayo tunjuk tangan. Pertama sekali,
Oke, silakan. Mana tadi kesepakatannya? Izin kepada guru untuk keluar kelas saat pelajaran berlangsung. Sepakat? Pagi, Rezi. Kamu terlambat lagi ya, Nak? Kenapa kamu terlambat, Nak? Kenapa kamu bisa terlambat bangun? Kamu tahu nggak kalau kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita? Baik, tidak mengapa. Setiap orang bisa berbuat salah. Tapi kamu mau perbaiki kesalahan kamu? Kira-kira apa usaha kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Tidur cepat, tidak alarm mati lagi, dan bikin alarm di HP. Baik, mudah-mudahan kamu besok-besok tidak terlambat lagi ya, Rezi. Ya, silakan masuk ke dalam kelas dan belajar bersama-sama dengan teman. Ya, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil kamu kemarin? Tadi kamu mengerjakan PR tidak? Tidak, Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nak? karena saya kelupaan. Kenapa kamu bisa kelupaan? Karena sehabis saya pulang sekolah, saya langsung pergi bermain. Kamu tahu tidak? Kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Saya tahu, saya sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Baik, tidak mengapa. Setiap orang bisa berbuat salah. Tapi kamu mau memperbaikinya? Ya Bu, saya mau. Apa kira-kira usaha kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Sepulang saya sekolah, saya akan mengerjakan PR dan saya akan meminta tolong kepada kakak saya untuk melihat cara mengajar. Mungkin ada yang lain? Mungkin nanti saya akan membuat jadwal untuk mengerjakan PR. Baik, oke. Mudah-mudahan nanti kamu tidak lupa lagi ya untuk mengerjakan PR-nya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muja, kelas 6A, merasa menjadi lebih mandiri dan dapat mengatur waktu istirahat, bermain dan belajar setelah memahami restitusi kelas dengan memahami kesepakatan dan keyakinan kelas. Dengan konsep restitusi ini, saya merasa tidak bersalah walau saya telah melanggar kesepakatan kelas yang telah kami sepakati bersama. Namun malah membuat saya menyadari kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih kepada Ibu Zainab yang telah membimbing saya dalam pemahaman restitusi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu yang berbahagia ini.
Jadi adapun tujuan dan manfaat budaya positif guru penggerak itu tujuannya membangun iklim sekolah yang mendukung dan saling menghargai dan berorientasi pada pengembangan diri. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, manfaat dari budaya positif tersebut membangun iklim sekolah yang mendukung. Nah, iklim sekolah ini kalau sudah saling mendukung, saling berkolaborasi, ini akan menciptakan iklim yang positif, iklim yang baik. Baik itu dari guru, siswa, orang tua maupun seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Nah, bagaimana cara kita membangun budaya positif tersebut? Ya, membangun budaya positif tersebut kita harus saling berkolaborasi, saling satu sama lain memotivasi, yang memberikan hal-hal yang baik sehingga bisa terbentuknya iklim yang baik juga di sekolah. Selanjutnya kolaborasi, memperkuat kerjasama dan rasa memiliki di antara warga sekolah. Tadi yang sudah saya katakan, kolaborasi. Nah, saling berkolaborasi artinya kita saling bekerja sama. Tidak ada di antara kita yang merasa kita lebih mampu dari yang lain. Ya, mungkin kita lebih mampu di bidang hal yang satu, tapi di hal yang lain belum tentu kita bisa menguasainya. Jadi apapun kekurangan kita mungkin bisa ditutupi oleh teman-teman kita yang lain, sehingga dengan kolaborasi tersebut bisa mewujudkan kerjasama yang baik di sekolah, sehingga kita bisa membuat sekolah kita seperti sekolah impian kita. Yang tiga, manfaat, meningkatkan motivasi, kreativitas dan efektivitas kerja guru serta kesejahteraan dan prestasi siswa. Tentunya dengan berkolaborasi tadi bisa meningkatkan kreativitas dan efektivitas pembelajaran juga ya. Terus kesejahteraan dan prestasi anak-anak kita tentunya yang kita harapkan akan lebih meningkat lagi. Next. Nah, ini dia ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, karakteristik guru penggerak dengan budaya positif. Nah, seorang guru penggerak itu dia harus antusias, ya, antusias, bersemangat dalam menjalankan tugas dan menjadi teladan bagi keluarga sekolah. Nah, seorang guru penggerak dia harus menjadi leader, ya, menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelasnya, ya. Dia juga harus menjadi contoh untuk teman-temannya, ya. Nah, jadi harus bersemangat dalam menjalankan tugas dan menjadi teladan. Nah, ini termasuk dari budaya positif juga. Jadi ini Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru harus menunjukkan sikap antusias ini, ya. Jadi kalau gurunya sudah bagus, gurunya juga bersemangat, gurunya juga bisa menjalankan tugas dengan baik, maka anak-anak kita juga akan bisa belajar dan bersemangat. Selanjutnya kolaboratif. Ya, kolaboratif ini adalah terbuka untuk bekerja sama, berbagi ide dan saling mendukung. Nah, sebagai seorang guru penggerak, menerapkan budaya positif di sekolah, dia harus terbuka dan bekerja sama dan saling mendukung. Jadi kalau seorang guru penggerak itu dia harus memang bisa bekerja sama, ya. Tidak akan bisa sesuatu itu berhasil kalau kita tidak mau bekerja sama. Artinya harus kolaboratif, ya. Harus membuka tangan, harus membuka pikiran, harus terbuka kepada orang lain agar apa yang ingin kita buat, program apa yang kita buat bisa tercapai bersama-sama. Karena apabila kita akan menjalankannya sendiri tentu tidak akan bisa. Jadi harus saling terbuka dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama juga. Inovatif yang ketiga, ya, ini adalah karakteristik guru penggerak dengan budaya positifnya, ya. Selalu mencari cara baru untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, inovatif. Seorang guru penggerak itu tidak berpaku pada satu metode pembelajaran saja. Dia akan
berusaha mencoba mencari lagi pembaharuan yaitu karya-karya inovatif. Bagaimana sih cara pembelajaran yang menarik kepada anak? Ya seperti itu. Itulah seorang guru penggerak menjadi seorang yang inovatif ya, untuk meningkatkan proses pembelajaran. Jadi terus berusaha membuat suatu pembaharuan sehingga terwujudlah pembelajaran yang menarik nanti pada siswa-siswa kita. Nah, pentingnya membangun budaya positif di sekolah. Nah, kenapa ini kita katakan penting? Nah, dengan budaya positif di sekolah, maka akan terciptalah iklim positif di sekolah. Nah, kalau sudah tercipta iklim positif di sekolah, maka sekolah kita akan nyaman, aman, dan kondusif untuk belajar. Jadi ini harus kita wujudkan, yaitu iklim positif di sekolah. Yang kedua, motivasi guru. Motivasi guru ini untuk meningkatkan semangat, kreativitas, dan komitmen guru dalam menjalankan tugas. Nah, kita harus punya motivasi, Bapak Ibu. Ya, harus punya motivasi. Apa sih motivasi kita? Apa motivasi kita untuk anak-anak? Tentunya untuk mencerdaskan anak kita, untuk mencapai target-target apa yang sudah kita buat dan kita inginkan kepada anak-anak menjadi pencapaian di kelas kita. Jadi motivasi guru itu harus meningkatkan semangat kreativitas dan komitmen guru dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, prestasi siswa. Nah, prestasi siswa itu adalah mendorong siswa untuk berkembang secara optimal dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Jadi seorang guru juga harus mendorong siswa untuk berkembang secara optimal dan mencapai hasil belajar yang baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ya, langkah-langkah mengembangkan budaya positif guru penggerak. Nah, baik Bapak Ibu, sedikit saya ingin menerangkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, disiplin positif tersebut yang saya sudah uraikan tadi ya, dari budaya positif seorang guru penggerak. Nah, disiplin positif tersebut ada beberapa bagian Bapak Ibu ya, dan mungkin ini nanti saya buka masing-masing Bapak Ibu menemukan ini di dalam kelas atau juga pembelajaran di dalam kelasnya masing-masing dan di sekolah kita juga. Dan ini yang harus kita pahami bersama-sama supaya bisa mewujudkan dari budaya positif tersebut. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ya. Nah, yang kedua adalah hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar dan dunia berkualitas, sedangkan yang kelima adalah restitusi atau 5 posisi kontrol. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ada sedikit saya jelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal yang dipaparkan dalam teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari menjelaskan bahwa paradigma stimulus dengan respon kepada teori kontrol tersebut. Nah,
banyak nilai-nilai kebajikan yang ada pada kita, ya, kepada anak kita yang patut kita tanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Seperti kalau anak-anak bersalah, kita harus menerapkan, harus meminta maaf, ya. Terus contohnya lagi, kalau seandainya anak-anak itu bisa menyayangi adik-adiknya, bisa menghormati abang-abangnya, itu juga menjadi suatu nilai kebajikan universal yang harus kita terapkan kepada anak-anak, ya. Terus teori motivasi, hukuman dan penghargaan ataupun restitusi. Nah ini Bapak Ibu tadi yang sudah saya ungkapkan, ya. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah motivasi, hukuman. Nah selama ini hukuman dan penghargaan hampir bersama-sama, ya. Ada hukuman, ada penghargaan. Nah hukuman dan penghargaan ini beda tipis saja, ya. Kalau hukuman dia mungkin bersifatnya akan membekas kepada siswa kita, ya. Kalau kita memberikan hukuman kepada siswa tentunya akan membekas. Bisa berbentuk fisik, ya, bisa berbentuk verbal itu ataupun kata-kata. Namun itu akan menimbulkan psikis kepada anak-anak kita. Hukuman, ya, bisa jadi nanti itu bisa menjadi bentuk dendam juga bisa seorang anak. Kita kalau kita memberikan hukuman kepada anak, ya. Terus penghargaan. Beda tipisnya, mengapa saya katakan beda tipis dengan hukuman dan penghargaan. Kalau penghargaan ini tentunya hal yang baik, ya, itu hal yang baik atau reward yang kita berikan kepada anak. Itu anak senang kalau kita berikan reward, misalnya bentuk hadiah, gitu. Tapi ini bisa juga membuat anak-anak menjadi tergantung dan tidak mandiri dan tidak menginginkan hasil, ya, yang dicapainya. Jadi dia hanya menginginkan hadiahnya saja. Saya bisa mendapatkan sesuatu ini, pengen hadiahnya saja, tapi tujuan akhirnya tidak. Seperti itu. Jadi mungkin hukuman dan penghargaan ini beda-beda tipis. Kalau hukuman perbuatan yang tidak baik, tapi kalau penghargaan itu perbuatan yang baik yang kita berikan kepada siswa kita. Apa yang bisa yang lebih baik lagi, ya, kalau seandainya kita ingin menanamkan disiplin positif kepada anak-anak, yaitu restitusi, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah kepada anak dengan restitusi ini, ya? Nah, restitusi ini adalah bagaimana kita menanamkan kepada anak dia menyadari akan kesalahannya, ya. Dia menyadari akan kesalahan pada dirinya dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Apabila anak tersebut melakukan kesalahan, dia paham bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan anak tersebut juga ingin agar kesalahannya itu bisa dia perbaiki. Nah ini salah satu cara bagaimana kita melakukan pendekatan kepada anak, yaitu pendekatan restitusi untuk menanamkan nilai budaya positif kepada anak, ya. Bagaimana restitusi itu? Yang pertama, ya, validasi identitas, itu yang pertama sekali, ya. Kita harus menanyakan, kalau ada contohnya akan saya berikan nanti salah satu contoh, ya. Apabila seseorang anak melakukan satu kesalahan, kita tidak berikan hukuman langsung. Misalnya anak itu terlambat, nah langsung kita sini kamu terlambat, ayo push up, seperti itu namanya hukumannya Bapak Ibu, ya. Itu namanya hukuman. Nah dengan teori motivasi dan restitusi ini tadi coba kita membuat suatu perubahan. Ketika anak itu membuatkan suatu kesalahan, ada yang pertama validasi dulu.
validasi identitasnya, apa yang dia lakukan, apa kesalahannya, dia akan menceritakan, ya. Atau kita tanyakan apa sudah kejadian yang terjadi, kita gali dulu informasi. Yang kedua, validasi tindakan salah. Apakah anak itu tahu nggak kalau dia itu merasa dirinya bersalah? Tahu nggak kalau dia itu merasa dirinya sudah melakukan perbuatan yang nggak baik? Dia tahu nggak? Kalau memang dia tahu, dia akan menceritakan kalau dia merasa bersalah, dan dia akan menceritakan apa perbuatannya. Ya, nah, validasi tindakan salah ini juga, ya, kita menguatkan, jangan dengan hukuman, tapi kita kuatkan bahwa semua orang bisa berbuat salah. Ya, jadi apa? Menumbuhkan keyakinan diri si anak, ya, bahwa semua orang itu pernah berbuat salah. Tidak semua orang itu benar saja. Jadi anak juga bisa berbuat salah. Kita berikan keyakinan, memotivasi dia agar dia bisa berubah untuk yang kedepannya lagi menjadi lebih baik lagi. Menanyakan keyakinan kelas, tentunya Bapak Ibu sekalian, di awal tahun pembelajaran tentunya Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas ini dibuat bersama anak-anak, tentunya anak-anak yang membuat keyakinan, atau boleh dikatakan kalau sekarang kesepakatan kelas seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini dibuat atas kesepakatan bersama. Artinya apabila anak-anak itu mempunyai keyakinan bersama, mereka juga harus mematuhi secara bersama-sama. Tidak ada rasa mereka itu didoktrin, ya, karena mereka itu yang membuat peraturan itu, dan mereka juga lah yang harus mematuhi peraturan dengan syarat ada konsekuensinya. Nah, apa konsekuensi dengan hukuman? Bedanya berbeda. Nah, kalau hukuman membuat anak ini merasa perbuatannya itu diberikan hukuman, ya, sehingga dia tidak merasa dirinya itu benar-benar bersalah, dan keinginan untuk memperbaikinya nanti tentunya tidak ada karena sudah ada rasa sakit hati. Nah, tapi kalau konsekuensi dari perbuatannya, dia merasa apa yang dibuatnya itu adalah sesuatu yang sudah dibuat dan keyakinan kelas tadi. Dia yang melanggar apa yang sudah dia perbuat. Jadi apabila dia sudah membuat peraturan, dia sendiri yang melakukannya, maka dia juga yang akan konsekuensinya akan menerima hukuman dari apa yang sudah dibuatnya, bukan orang lain, tapi diri dia sendiri. Baik Bapak Ibu, ya, itu tadi restitusi. Nah, selanjutnya keyakinan kelas, ya Bapak Ibu, ya, keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, budaya positif ini harus kita terapkan di sekolah, ya, terutama di kelas Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu di dalam kelas, cobalah bersama-sama anak-anaknya ketika masuk ini tahun ajaran baru sudah berlalu, kalau sebelum membuat keyakinan kelas, coba buat keyakinan kelas, ajak anak-anak bersama-sama untuk menyepakati apa sih keyakinan kelas kita, dan ini harus kita buat bersama-sama. Misalnya tidak terlambat, contohnya tidak terlambat masuk kelas ketika bel sudah berbunyi, itu salah satu contoh. Nah, kalau mereka sudah meyakini membuat kesepakatan, artinya mereka tidak akan melanggar kesepakatan tersebut. Nah, kalau mereka melanggar, mereka sendiri yang akan menghukum atau memberikan konsekuensi kepada dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan perjanjian, apakah ini merubahnya. Nah, ketika mereka ingin merubahnya, apa usaha mereka untuk merubah hal tersebut? Nah, disinilah, ya, perbedaannya hukuman penghargaan dengan restitusi. Kita sebagai seorang guru memberikan jalan kepada anak-anak. Apabila dia bersalah, kita tidak memberikan hukuman kepada anak, tetapi lebih menguatkan mereka, memotivasi mereka bahwa kesalahannya itu
dia sudah melanggar apa yang sudah disepakati dan memberikan juga jalan keluar bagaimana usaha mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi sehingga ketika anak itu membuat kesalahan, dia tidak menjudge dirinya sendiri sebagai orang yang bersalah, tapi bisa membangkitkan motivasi kepadanya untuk memperbaiki kesalahannya. Keyakinan kelas itu ya Bapak Ibu. Jadi mari sama-sama kita mulai dari sekarang, kita buatlah keyakinan kelas kita masing-masing di dalam kelas kita, supaya nilai-nilai positif dari seorang guru itu bisa kita terapkan benar-benar di dalam kelas. Bapak Ibu, ini ada saya kasih contoh ya, salah satu bagaimana kita sebagai seorang guru perannya menerapkan restitusi ini ya, menyelesaikan suatu masalah. Boleh kita dilihatkan ya. Kamu terlambat lagi ya nak? Kenapa kamu terlambat nak? Kamu tidak terlambat bangun. Kamu tahu nggak kalau kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita? Baik, tidak apa-apa. Sekarang bisa berbuat salah. Tapi kamu mau perbaiki kesalahan kamu? Kira-kira apa usaha kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Baik, mudah-mudahan kamu besok tidak terlambat lagi ya Desi. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah menonton video ya, salah satu siswa kita ya, salah satu siswa kita yang bayangkan ya, dia beberapa hari yang lalu terlambat seperti itu. Nah, di sini kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini kepada anak tersebut. Nah, setelah saya menerapkan ini Bapak Ibu, mungkin selama ini kalau anak-anak kalau dia terlambat datang ke sekolah dengan perasaan takut, gitu ya, takut. Nah, setelah ini tadi testimoninya tidak saya tampilkan, durasinya terlalu panjang. Tapi anak ini merasa dia punya keyakinan, ya, mempunyai rasa keyakinan dengan perbuatannya itu dia akan memperbaiki lagi, ya, dia akan memperbaiki dan ini sudah terbukti anak ini tidak lagi dia terlambat. Nah, jadi posisi dari tiga restitusi ini sangat baik kita terapkan kepada anak-anak. Bagaimana kalau anak-anak tersebut membuat suatu kesalahan, posisi seorang guru yang paling ideal itu adalah sebagai manajer, ya, jadi bukan sebagai seorang pendukung. Dari video tersebut bisa kita tarik kesimpulan dengan segitiga restitusi ini kita bisa menyelesaikan masalah terhadap seorang anak yang pertama sekali tadi kan validasi dulu identitasnya apa. Jadi kita tanyakan dulu kenapa dia terlambat, jangan ujuk-ujuk nanti dia bisa terlambat kita suruh dia push up tanpa harus kita tahu sebenarnya apa sebenarnya terjadi kepada anak ini. Bisa saja dia terlambat mungkin karena membantu orang tuanya yang susah misalnya harus mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, mungkin juga dia terlambat karena ada hal-hal yang lain. Ya, jadi kita validasi dulu ya identitas apa sebenarnya, cari dulu informasi-informasi tersebut, baru kita nanti memvalidasi tindakan yang salah. Dia merasa bersalah nggak terlambat, iya Bu saya bersalah seperti tadi yang tadi, saya tetap bersalah Bu. Nah dia ini dalam kasus ini si Rezi ini dia main game sampai tengah malam ya Pak. Sampai tengah malam dia main game. Nah, tapi kan kita juga tidak menyalahkan anak tersebut.
Nah, pada masa-masa sekarang ini zamannya memang zaman IT. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Anak-anak sudah kenal dengan gadget, anak-anak sudah kenal dengan HP, apalagi games. Nah, ketika dia pulang ke rumah, kita tidak bisa lagi mengontrol, itu tentunya orang tuanya, ya. Nah, kasusnya sama ketika dengan si Rezi. Mungkin ketika itu orang tuanya tidak mengontrol, sehingga dia sampai larut malam main game, sehingga dia tidurnya lama. Akhirnya dia terlambatlah bangun, terlambatlah dia datang ke sekolah, kawan-kawannya sudah mulai belajar dan masuk ke dalam kelas, dia baru sampai ke sekolah. Nah, validasi tindakan salah. Anak tersebut tahu kalau dia itu salah, tahu dia. Nah, yang ketiga, keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas. Apakah anak ini tahu kalau dia sudah melanggar keyakinan kelas? Nah, dia tahu bahwa keyakinan kelas dia tidak boleh datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, maksudnya. Ya, hadir tepat waktu 7.15 sudah berbaris, 7.30 sudah masuk ke dalam kelas. Sedangkan dia sampai di sekolah pukul 8, artinya sudah setengah jam berlalu, ya, dari waktu yang sudah ditentukan. Artinya dia sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, kita tanyakan, sudah melanggar tersebut, apakah dia mau berubah? Nah, mau berubah tindakannya? Tentunya dia ingin berubah karena dia tahu dia sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, apa konsekuensi bagi dia? Nah, apabila dia sudah melanggar, ada konsekuensinya, bukan hukuman, tapi konsekuensi, ya. Kita tanyakan kepada dia kembali, kalau dia sudah melanggar itu apa usahanya untuk memperbaiki agar dia tidak terlambat lagi. Seperti yang di dalam video tadi, dia mengatakan, saya tidak akan main game lagi, Bu. Saya tidak akan main game lagi. Yang kedua katanya tadi, saya akan menghidupkan alarm. Mungkin dia kalau tidur itu bangunnya lama karena tidak ada yang membangunkan. Mungkin si mamanya sibuk dengan pekerjaannya, pagi-pagi tidak bisa membangunkan, maka dia akan berinisiatif. Jadi ada kemauannya dari diri dia sendiri. Saya akan hidupkan alarm, Bu, supaya saya bisa bangun lebih awal lagi. Nah, akhirnya dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, inilah tujuan dari segitiga restitusi tersebut. Akhirnya masalah si anak ini dapat terpecah dengan baik. Dia memberikan solusinya untuk dirinya sendiri. Kita sebagai seorang guru memotivasi, sebagai seorang manajer memberikan arahan, ya, agar si anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan memberikan hukuman kepada anak. Nah, saya katakan tadi konsekuensi, ya, konsekuensi memang harus, ya, agar anak tersebut bisa menghargai tindakannya sendiri, seperti itu. Nah, dalam video ini konsekuensinya tidak ditunjukkan, ya, tapi dia 30 menit dari pembelajaran selesai dia harus melanjutkan pembelajaran itu lagi. Ini kepanjangan dari videonya, jadi agak dipotong sedikit. Jadi 30 menit, tapi di dalam kasus ini saya mengatakan kepada anak tersebut, nanti kamu tetap berada di dalam kelas selama 30 menit menggantikan keterlambatan kamu ketika kamu tadi terlambat datang ke sekolah. Seperti itu, ya, Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang mau bertanya tentang restitusi ini, segitiga restitusi ini. Mungkin pengalaman-pengalaman di dalam kelasnya boleh kita berbagi. Oke, silakan Ibu Yuni. Berdiri di sini saja, Bu, atau berdiri di situ? Baik, terima kasih atas pemaparannya Ibu Kepala Sekolah. Melihat video yang Ibu tampilkan tadi, saya punya kesimpulan begini, Bu, bahwa berbicara tentang budaya positif itu tidak serta-merta atau bukan suatu hal yang instan, ya, Bu, ya. Menurut saya yang bisa kita hasilkan. Jadi dari budaya positif kita dari video inilah tadi ada input, output, dan outcome.
inputnya adalah kita menemukan siswa yang datang terlambat akibat kesalahannya sendiri. Kemudian outputnya adalah ibu memberikan bukan hanya tidak memberikan hukuman, tapi semacam memberikan arahan bahwa dari kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama dengan teman-teman di dalam kelas, akhirnya timbullah satu keyakinan bahwa apabila kita tidak tidur tepat waktu ataupun terlambat tidurnya sampai tengah malam, hasilnya kita akan datang terlambat juga ke sekolah. Itulah yang harus diyakini oleh setiap murid bahwa dari sepakat dulu nih kita rundingkan bersama, baru hasilnya adalah keyakinan kelas. Nah, kemudian hal yang menarik di sini saya lihat bahwa ibu sebagai tadi bu katakan bahwa kita sebagai guru bukanlah semata-mata hanya menjadi guru ya bu ya. Tadi ibu katakan kita ini sebagai manajer, kita lah yang memanage bagaimana. Jadi kita fungsi kita sebagai guru atau tujuan kita tidak menuntut, tapi kita menuntun anak. Jadi hal yang menarik tadi itu saya lihat di akhir video, ibu tidak memberikan hukuman, tapi ibu memberikan semacam apa ya? Jadi si anak tidak merasa bersalah gitu, Bu. Tapi ibu memberikan tepukan dua tangan itu, artinya si anak ini tadi dia tahu kalau dia itu posisinya bersalah, tapi dia merasa ada penghiburan bahwa ibu tetap menyambut si anak itu tadi dengan dua tepukan tangan seperti itu. Nah, adapun praktik baik yang ingin saya sampaikan di sini, saya itu sudah buat umata, Bu. Ucapkan maaf dan terima kasih itu akronimnya. Mungkin ada korelasinya dengan video yang ibu sampaikan bahwa si anak ini menyadari bahwa dia telah melanggar kesepakatan kelas tadi, Bu, bahwa dia akan membiasakan bahwa dia salah, dia akan ucapkan maaf guru kalau saya terlambat. Dan terima kasihnya mungkin kita sebagai seorang guru juga tidak boleh merasa egois sendiri ya Bu ya. Ada kalanya kita harus merendahkan hati dan pikiran kita dengan mengatakan terima kasih abang, terima kasih untuk kesepakatan abang hari ini, terima kasih untuk kebersamaan kakak dan abang hari ini. Seperti itu saya rasa Bu. Jadi praktik baik yang saya lakukan, apalagi saya di kelas 1, itu adalah umata, ucapkan maaf dan terima kasih. Dan hasilnya adalah semoga dari input, output dan outcome yang kita harapkan anak-anak bisa menghargai apa yang telah disampaikan, apa yang telah disepakati, dan akhirnya timbullah keyakinan kelas. Saya rasa itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuri ya atas praktik baiknya juga. Alhamdulillah ya. Jadi ibu-ibu semuanya nanti dengan adanya pemaparan saya ini seperti Ibu Yuri, kita sudah bisa ya merubah mindset kita yang selama ini kita terapkan kepada anak-anak. Posisi yang sangat ideal untuk seorang guru itu adalah manajer ya, memanage, kita lah yang memanage ya. Bagaimana seorang murid itu bisa nanti lebih baik lagi tumbuh kembangnya dan menanamkan nilai-nilai positif kepada si anak. Nah, dari video ini bisa kita menarik kesimpulan seperti yang tadi sudah dikatakan Ibu Yuri. Jadi anak tersebut dia bisa mengetahui keyakinan kelas dia, meyakini perbuatan dia, ya, dan bisa juga mencarikan solusi atas tindakan yang telah dilakukannya. Saya berharap dengan pemaparan saya ini kita semuanya bisa menanamkan nilai-nilai budaya positif di sekolah kita ini menjadi lebih baik, terutama kepada anak-anak kita. Nah, apabila ada terjadi kesalahan-kesalahan kepada anak-anak kita, marilah coba ya kita mulai merubah dari yang selama ini kita lakukan dengan hukuman atau juga penghargaan supaya anak itu nurut sama kita. Anak ini dia nurut sama saya, kita kasih untuk penghargaan ya. Tapi tidak menyelesaikan permasalahan. Akhirnya anak kalau penghargaan bisa kita kasih
kasih hadiah segala macam. Jadi anak itu tidak mandiri, tergantung dia karena melakukan sesuatu pengen hadiah, ya pengen hadiah. Tapi kalau menyelesaikan sesuatu misal seperti ini, dia lebih mencari solusi untuk dirinya sendiri dan akan memperbaiki dirinya atas keinginan dia sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, di penghujung dari pemaparan materi saya ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita, terutama di kelasnya masing-masing. Marilah sama-sama kita membuat anak-anak kita ini benar-benar menjadi anak-anak yang nanti bisa ya menjadi penerus-penerus bangsa yang hebat ke depannya. Mungkin kesimpulan ya dari pemaparan saya pada hari ini ya, bahwa budaya positif seorang guru itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Ini ya. Jadi budaya positif itu sangat penting sekali. Dengan adanya budaya positif ini yang selalu kita laksanakan, contoh hanya satu saja itu tadi sudah bisa menimbulkan hal-hal yang baik, sudah bisa menimbulkan hal-hal yang membuat sekolah ini menjadi kondusif. Apalagi yang lain-lainnya, itu baru satu tentang anak yang terlambat masuk ke dalam kelas. Masih banyak yang lain Bapak Ibu, misalnya membuang sampah sembarangan, misalnya lagi dia membuli, misalnya lagi dia Bapak Ibu yang lain misalnya kita akan tidak berbicara tidak baik. Ini ya, segitiga distribusi ini bisa kita terapkan kepada anak-anak ya. Saya berharap dengan materi pada hari ini kita semuanya bisa lebih baik lagi ya, menanamkan nilai dan disiplin positif kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan sikap dan perilaku anak-anak kita terutama di SD 10.527 ini akan semakin lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, mungkin ini pemaparan kami kepada saya dan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan materi pada hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, bisa menambah ilmu